Halo, selamat datang di Kongko United TV. Gua ada news yang sangat baik sekali untuk para penggemar Manchester United karena Erik ten Hag ya confirm baru aja meeting dengan Manchester United. Bukan baru sih, kayaknya sih di minggu ini, kemungkinan besar di hari Senin ya. Ini pertama kali di-report oleh Daily Mail. Makanya gua udahlah, namanya Daily Mail gitu kan ya, siapa tahu nggak bener. Ternyata 3 jam yang lalu ya, pas gue lagi di kantor, gue lihat si Romano nge-tweet gitu loh, kalau ini bener terjadi meeting antara Erik ten Hag dan juga Manchester United ya. Menurut gue ini berita yang sangat positif ya, karena kita tahu sendiri akhir-akhir ini ya antara Pochettino, kalau enggak ya si ten Hag lah yang bener-bener kenceng banget gitu loh, angin rumornya gitu, bener nggak, yang kayaknya wah ini kayaknya udah antara dua orang ini, bener nggak ya. Dan ini di confirm sama Romano ya, dia pengen tahu, katanya Erik ten Hag pengen denger budgetnya berapa United sama plans-nya apa gitu di projectnya, karena kan gimana pun juga ini project bakal tentang Ten Hag, bener nggak? It's a new project Manchester United, siapa yang bakal ngepalain antara Ten Hag kalau nggak Pochettino, bener nggak ya. Dan Ten Hag rumornya kan yang musim lalu dia udah mau disikat sama Tottenham Hotspur, tapi Inggrisnya kayak nggak bisa ngomong Inggris kali ya, bukannya hancur gitu loh, musim lalu tuh hancur gitu. Tapi dia bilang si siapa Romano bilang English levelnya si Ten Hag udah bagus gitu loh sekarang ya, dan Ten Hag mau gitu loh mencoba Premier League ya. Jadi sangat positif banget ya. Gua tahu beberapa hari lalu lah si Romano udah bilang, oh Ten Hag bilang mau fokus di musim ini dulu sama Ajax segala macam ya. Itu mah pengomongan standar lah gitu menurut gua, ngerti nggak? Jadi nggak perlu dipusingin karena udah dikonfirm banget gitu. Kalau dia nggak tertarik, dia nggak mungkin meeting, bener nggak, dengan Manchester United. Jadi ini kabar yang sangat bagus sekali, tapi jangan terlalu senang dulu kalau gue bilang ya. Jangan terlalu senang dulu. Kalian tahu sendiri bagaimana manajemen Manchester United ya, ada aja gitu ya, semenjak megang Manchester United kan ada aja cara mereka untuk melawak, bener nggak ya? Ada aja, bener deh. Ya jadi kita belum tahu nih, belum final ya 100% kalau Ten Hag bakal ambil atau enggak gitu. Yang pasti dia tertarik dengan job ini, dia tertarik. Jadi udah pasti 100% dia pengen ambil, tergantung lagi lah dari semua hasil meetingnya juga ya. Semoga aja hasil meetingnya positif, karena nggak ada omongan dengan jelas sih dari Romano bilang, oh ya positif gitu kalau dia pengen join gitu kan, yang nggak ada gitu ya. Dan juga belum ada offer apapun juga antara Ten Hag dengan Manchester United. Jadi feeling gue meeting ini nggak terjadi di Inggris, jangan-jangan ya. Tapi anyway lagi international break, mungkin aja dia lagi jalan-jalan ke Inggris, terus ya udah sekalian mampir ke Manchester United, mungkin aja, mungkin banget. Jadi sangat menarik ya, tapi semoga aja kita punya manajemen nggak menghancurkan ini, nggak ngelawak tentang ini, karena Ten Hag kalau udah menunjukkan dia mau keluar dari Ajax gitu kan ya, menurut gue dia harus mengepalai project Manchester United musim depan, karena ini penting sekali ya, penting banget kita punya kepala project yang sangat bagus gitu loh, bener nggak ya. Dan ini gue bilang, walaupun ada resiko Ten Hag bisa nggak main di Premier League atau segala macam, tapi kita ada kejutan gitu, kita ada kejutan taktik, kita ada kejutan dari pelatih yang belum pernah main di Inggris ya. Kita anggapnya kayak si Tuchel lah. Tuchel nggak pernah main Premier League, tapi dia bisa kan, benar nggak ya, di Premier League. Dan Ten Hag pun menurut gue juga harusnya bisa. Apalagi ngembangin dari youth, dan juga dan dia kan kalau di Ajax kan, namanya Ajax kan budgetnya kecil gitu kan, benar nggak. Jadi kalau gue bilang dia masuk ke Manchester United budgetnya lebih ada, harusnya sih dia bisa gitu ya, memadukan antara youth dengan juga transferan baru gitu ya. Jadi semoga aja lah ini berita benar ya kan. Berita udah pasti benar ya, meeting sama Manchester United, namanya semoga aja lah dia bisa dipilih lah sama Manchester United. Karena gimana pun juga kalian tahu, gue selalu bilang pilihan utama Manchester United itu adalah Pochettino ya. Pochettino, tapi ya masalahnya begitu, apakah PSG mau lepas Pochettino, benar nggak ya kan, pertanyaan gitu kan. Kan kalian tahu sendiri PSG ini lagi menunggu gitu kan, lagi nunggu Zidane mau nggak nih latih PSG. Kalau Zidane mau latih PSG udah pasti Pochettino langsung out, langsung didepak pasti sama PSG. Kalau enggak ya berarti dia ya berarti nggak, Pochettino masih stay kemungkinan besar ya, sampai akhir musim lah atau apalah gitu, atau gimana ya, sampai musim depan lah, minimal Desember ya, kalau dia nggak bisa lolosin champion ya baru out lah, benar nggak. Tapi udah pasti gitu, Pochettino nggak bakal available kalau Zidane nggak mau ngelatih PSG. Ya ini faktor yang penting, dan gue sih berharap aja ya Zidane nggak masih liburan di mana gitu, masih
nikmatin lah santai-santai tanpa bola ya. Karena kalau Zidane bilang dia pengen ngelatih, PSG udah pasti sikat, dan Zidane nggak mungkin bilang enggak ya, sama-sama Prancis benar nggak benar. Jadi ini faktor kejutannya kalau gue bilang dari Ten Hag ini. Kalau menurut gue sekarang ini emang paling favorit ada Pochettino di kacamata Manchester United, tapi bakal complicated banget dengan PSG, benar nggak? Dan PSG tahu sendiri lah ya, itu kan egonya gede banget, klub dengan ego terbesar, benar nggak? Jadi kalau pelatihnya mau disikat sama orang, dia pasti nggak bakal kasih keluar, nggak bakalan gitu loh ya, sama sekali nggak bakalan di let go lah ibaratnya ya. Jadi masalah PSG itu tinggal ngarepin ini aja lah Zidane gitu kan. Jadi kita kalau sebagai fans MU ngarepinnya Zidane masih nyantai-nyantai ya di mana ya. Dan yang menarik lagi dari beritanya Fabio Romano ya, kalau di YouTube-nya itu kita ada satu kandidat lagi ya selain ini, yaitu si Lopetegui. Ya ini juga kandidat katanya nih, ini kandidat juga. Jadi ada tiga manajer yang bakal mau diinterview ya kan, Ten Hag, Pochettino dan juga Julian Lopetegui ya. Jadi I don't know kalau sama ini orang sih ya. Mungkin aja sih gue lebih milih Lopetegui ketimbang Pochettino ya. Sekali lagi gue lebih milih manajer atau coach yang nggak pernah ngelatih di Premier League untuk ngelatih kita gitu ya. Tapi tetap ya kandidat utama udah pasti si Ten Hag lah, itu. Dan gue nggak mau ngomongin soal Lopetegui lah, bagus apa segala macam ya. Dia jelas lah dia di Sevilla he has done a good job gitu, very good job gitu ya. Tapi ya gue pengen ngarepnya tetap lah, kita sebagai fans MU tetap ngarepnya Ten Hag yang benar nggak, bukan yang lain-lain ya, terutama juga bukan Pochettino. Ya kita lihat lah, jadi ternyata dari ketimbang 2 ada 3 kandidat ya yang lagi diincar sama Manchester United ya. Jadi yang pertama adalah Erik Ten Hag, dan itu udah interview ya, dan semoga hasilnya positif ya, karena Romano nggak bilang apa-apa ini hasilnya positif atau enggak, cuman interview biasa doang gitu ya, bahkan belum ngedil harga atau gimana, gaji belum gitu. Jadi cuman kayak baru meeting doang. Dan kalau ya pokoknya Ten Hag udah pasti positif mau lah gitu kalau gue bilang ya. Tergantung lagi dengan gaji lah. Tapi tetaplah gajinya MU pasti harusnya lebih gede daripada gajinya Ajax ya. Yang kedua udah pasti si Pochettino, yang dimana menurut gue complicated banget ya case-nya sama dia, kecuali Zidane mau ngelatih udah mau mulai ngelatih lagi, jelas PSG udah pasti bakal cut Pochettino, karena gimana pun juga Pochettino udah gagal menangin Champions League untuk PSG ya, itu yang paling penting kan, benar nggak? Kalau Liga mah itu mah merem lah, benar nggak sih ya, harusnya merem gitu loh. Tapi kalau Champions kalau masih kalah juga ya, udah pasti calon babat itu kan, tinggal nunggu Zidane. Yang ketiga Lopetegui, gue nggak tahu kondisinya apa ya, sampai mana ceritanya dengan Lopetegui, tapi ya jujur sekali lagi gue sih lebih berharap kalau seandainya Ten Hag nggak mau, Ten Hag batal ya, dan semoga nggak batal ya. Gue bilang sih kalau Ten Hag batal itu cuma gara-gara manajemen Manchester United doang gitu loh. Ya, gue sih lebih berharap Lopetegui ketimbang si si Pochettino ya. Karena sekali lagi Pochettino kayaknya udah selesai lah gitu kan ya. Buat apa lagi gitu loh, bener nggak kita mikirin Pochettino ya. Paling itu doang yang gue bisa ngomongin dari berita ini ya, sangat menarik ya. Kita punya lomba gitu kan, kita punya project baru gitu ya, jadi ngebantu banget lah sakit hatinya musim ini yang hancur lebur, yang gagal total gitu kan. Kita tahu kedepannya nih project kita nih harusnya, project Manchester United ini harusnya bersinar gitu loh, benar nggak? Karena dari segi squad kita nggak jelek sebenarnya, oke lah kita masih perlu ngeganti atau beberapa pemain lah ya, benar nggak ya, dan kapten harus dicopot yang pada pasti. Tapi dari segi tim menurut gue kita nggak jelek, jujur aja ya. Di Premier League ini kita bukan yang terjelek gitu, bahkan menurut gue kita ya harusnya sih bisa sepadan juga lah sama Manchester City kalau gue bilang, walaupun DM kita masih nggak memadai ya. Paling itu ya, sangat menarik, dan gue sih excited banget sama musim depan ya. Musim ini mah udah dilupain aja lah ya, kita nonton cuma buat ngisi waktu doang lah, ketimbang ngapa-ngapain, bener nggak ya. Paling itu doang yang gue bisa ngomongin ya. Gimana menurut kalian 3 kandidat ini ya, dan gimana menurut kalian, reaksi kalian gimana nih dengan berita meetingnya Ten Hag dengan Manchester United ya. Gue sih super excited, semoga dia bisa dapetin semoga dia bisa jadi manajer Manchester United selanjutnya. Dan menurut gue sih project Manchester United kalau dia kepalain dia itu bakal bagus deh ya, bakal menjanjikan lah, gue yakin ya. Oke, kesekian video dari gue. Kalau suka jangan lupa like, subscribe, and thank you for watching.